Thank you sisters, kalian masih bersama kita di segmen yang kedua. Ini adalah sampah saat wabah. Di segmen yang pertama kita sudah bahas, memang jumlah sampah secara keseluruhan itu menurun, tetapi ternyata ada kenyataan yang sangat amat sedikit sakit sih ya. Ternyata sampah rumah tangga ini justru meningkat. Nah, ini yang kita bahas di segmen yang kedua ini, meneruskan di segmen yang pertama, adalah tentang masker sekali pakai. Masker sekali pakai ini tergolong sampah infeksius dan harus disendirikan dengan sampah-sampah yang lainnya. Sekarang pertanyaan saya untuk segmen yang kedua ini, sampah infeksius itu selain masker sekali pakai pada saat ini apa aja Mbak Lita? Jadi aku ngomongnya sampah medis ya Mbak ya, ini jadi secara global. Jadi kalau sampah medis itu ada banyak ya, jadi mulai dari sampah kalau di rumah sakit itu ada radioaktif, terus kemudian sampah sangat infeksius, terus kemudian limbah infeksius dan patologi dan juga anatomi, terus kemudian ada sitoksis, kemudian ada limbah kimia dan farmasi. Nah itu kantongnya warnanya juga beda-beda, contoh aku ambilnya yang radioaktif ya, itu warnanya merah. Terus kemudian yang sampah sangat infeksius, ini yang berbeda sama yang tadi aku bilang infeksius, itu warnanya kuning. Terus limbah infeksius juga warnanya kuning. Terus kemudian sitoksis warnanya ungu. Terus kemudian limbah kimia dan farmasi warnanya coklat. Jadi kalau misal teman-teman lagi di rumah sakit, biasanya nih saya juga dapat informasi ini dari teman saya yang dokter. Jadi dokter itu memang di briefing cara pembuangan sampah pun juga harus terpilah, nggak boleh digabung karena warna kantongnya sendiri itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau ngomongin jenis-jenis sampah B3 itu sangat banyak sih Mbak, terutama sampah di rumah sakit dan perlakuannya juga harus beda-beda. Oke, nah tadi kan ngomongin tentang sampah infeksius untuk masker sekali pakai, untuk kita yang sehat. Untuk kita yang sehat aja kalau misalnya habis selesai pakai masker kita gunting, kita taruh di tempat lain. Ini misalnya nih, untuk masker sekali pakai untuk mungkin yang sudah positif, atau PDP, atau juga ODP. Ada perlakuan khusus nggak untuk masker sekali pakainya ini? Itu juga harus ada perlakuan khusus ya Mbak ya, jadi hampir sama perlakuannya sama kayak tadi yang digunting. Tapi kan yang setahu saya kayak ODP atau mungkin PDP atau memang yang sudah positif COVID-19 kan mereka di rumah sakit ya. Jadi memang sampahnya juga langsung dikumpulin sama pihak rumah sakit yang sesuai dengan kategori warna itu kayak gitu. Dan itu dari rumah sakit kan memang ada izin-izin macam-macam ya. Kalau rumah sakit itu biasanya AMDAL, analisis dampak dan lingkungan gitu. Jadi memang langsung diproses sama mereka. Oke. Tapi kan kalau kita itu ODP kan kita masih karantina di rumah kan. Nah, itu apa yang harus dilakukan untuk si masker ini? Baiknya memang dipisah ya, kayak yang tadi aku bilang. Jadi tulisannya harus limbah infeksius gitu, nggak boleh digabung sama misal sampah makanan atau sampah kardus atau sampah plastik, karena sebenarnya masker itu kan juga salah satu limbah B3 kayak gitu, walaupun itu infeksius sangat sederhana ya kayak gitu. Jadi memang harus dipahami dari awal, nggak boleh dicampur jadi satu, kasihan nanti yang nggak. Iya betul. Ini yang banyak masyarakat nggak tahu ya. Ini juga edukasi untuk para sisters yang saat ini lagi nonton kita. Nah ngomong-ngomong nih, kalau misalnya ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang bahwa sampah infeksius itu harus dipisah gitu ya. Mereka tetap jadiin satu sama sampah organik, sampah-sampah yang lain dijadiin satu. Udahlah pokoknya ini kan dibuang di luar rumah gitu kan. Sebenarnya apa yang bisa timbul? Bahayanya apa gitu Mbak? Bahayanya ya, jadi ini agak flashback sedikit. Jadi tahun 2005 itu ada sebuah TPA yang meledak itu di Lui Gajah di daerah Bandung, Jawa Barat kayak gitu. Nah, kalau misal kita sampahnya dicampur, selain limbah B3 juga sampah organik, sampah plastik semuanya digabung jadi satu, sampai itu juga bisa meledak, apalagi kalau TPA-nya sudah tidak mampu dalam kapasitas kayak gitu. Karena dalam TPA itu sampah organik kalau dicampur semuanya tuh nanti ada gas metan Mbak. Gas metan itu gas yang panas gitu. Kan biasanya kalau misal kita ngongkep ya bahasanya ya, kalau bahasa Jawa kan ngongkep ya. Bener kan ya ngongkep ya. Kalau ngongkep kalau kita tutup aja dan ini panas kan kalau nggak kuat meledak gitu. Dan itu sebenarnya udah terjadi di Bandung gitu, dan beberapa negara di luar negeri juga udah ngalamin itu. Jadi memang kita harus aware sampai kayak gitu. Karena dampaknya walaupun nggak dampak di kita, tapi dampaknya di pemulung. Soalnya pemulung itu yang ngambil. Oh, oke. Oke, aku nanya lagi nih Mbak Lita, karena emang dibayar buat nanya ya ini ya hari ini. Jadi pertanyaannya, ini kalau misalnya tetap ada aja yang pengen, aduh ini nggak banget nih, kita kan harus praktis, semua campur aja jadi satu, tapi sampahnya kita bakar gitu, gimana Mbak? Nah, kalau bakar beda lagi Mbak. Bakar itu
itu harus ada perlakuan khusus lagi kayak gitu. Kalau misal di daerah-daerah kan dibakar aja ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi itu sebenarnya ada zat-zat yang kita bilangnya karsinogenik atau gas-gas berbahaya. Contohnya ada dioksin kayak gitu. Dioksin itu nanti yang bisa menyebabkan kecacatan gitu. Jadi memang dampaknya nggak sekarang, tapi nanti dampaknya in the future untuk nanti misal Mbak someday sama teman-teman semuanya punya anak gitu, nanti di generasi penerus dampaknya ada yang cacat dan sebagainya. Jadi teman-teman yang penasaran bisa lihat di film Crash. Jadi ada beberapa generasi itu di Vietnam mereka kena dioksin, kemudian akhirnya mereka Ibunya nggak apa-apa tapi anaknya gitu maksudnya. Ibunya nggak, kalau misalnya kenanya di kita nggak apa-apa tapi keturunan kita yang bisa kena gitu. Iya. Oke. Ya betul. Jadi memang harus hati-hati sih sama sampah yang dibakar gitu. Nah kalau yang metode yang besar kan memang dibikin waste to energy ya, atau sampah menjadi energi. Dulu waktu saya di Hawaii saya juga belajar soal itu ya. Nah itu memang jadi panas, tapi itu butuh teknologi yang sangat canggih gitu. PLTW ya, pembangkit listrik tenaga sampahnya aja gede banget kayak gitu. Nah Dan Indonesia belum mumpuni ya? Iya bener. Ini bagus sih. Dulu waktu saya di Jerman, saya nggak ada penjelasan gini loh. Ternyata di Hawaii lebih maju ya. Oke. Terima kasih Mbak Rita ya. Jangan kemana-mana sisters, tadi kita akan kembali lagi di segmen yang ketiga ya. Jadi memang sampah infeksius itu atau mungkin masker ini memang harus diperlakukan secara khusus. Karena dia itu sangat sensitif gitu ya, kayak hati. Jadi benar-benar harus diperlakukan secara khusus. Sekali lagi nih, saya ulang supaya nggak lupa. Supaya yang di rumah juga selalu aware gitu kan. Habis pakai masker, yang sekali pakai sampai rumah dipotong. Setelah dipotong silahkan disendirikan, nanti dibuangnya juga disendirikan. Jangan dicampur sama sampah-sampah yang lain dari rumah tangga. Gitu ya Mbak Rita ya. Oke, kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Issue Reality.